Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Konggate, NIM 1734030025, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang menjadi tugas kami sebagai ujian akhir semester, itu mata kuliah Sosiologi Terapan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan terakhir di tengah pandemi COVID-19 yang meresahkan masyarakat takut untuk berkunjung ke rumah sakit, bahkan hanya untuk memeriksa masalah salah satu masalah pencernaan saja, timbul semacam kekuatan di masyarakat terkait dengan berita-berita yang dikonsumsi masyarakat di media sosial terkait dengan kualitas penanganan kesehatan yang cenderung mendiagnosa pasien yang tidak terpapar COVID, tetapi ditangani dengan protokol COVID dan dimasukkan dalam kategori pasien yang terpapar COVID-19, seperti yang terjadi di berbagai daerah. Contohnya, salah satunya di Sumba Barat Daya, ada beberapa anggota tentara yang baru pulang dari tempat pendidikan. Dari pihak kesehatan menyatakan bahwa mereka positif COVID-19. Mereka diusulkan untuk melaksanakan karantina keluarga, dan oknum tentara tidak mengiakan hasil rapid test dari pihak rumah sakit. Mereka merasa bahwa keluarga yang bersangkutan tidak terpapar COVID dan tidak mengalami gejala-gejala COVID. Memang pada aspek hukum penanganan penyebaran COVID-19, ketika kita melihat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa konstitusi Republik Serikat. Itu pada tahun 1949. Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. Setelah bentuk negara serikat, kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950-an. Ketentuan pasal 40 Konstitusi RIS diadopsi ke dalam pasal 42 UDDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Sejalan dengan itu, konstitusi World Health Organization atau WHO pada tahun 1948 telah menegaskan pula bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. Istilah yang digunakan adalah hak-hak dasar. Kemudian pada tahun 2000 memulai perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam pasal 28H ayat 1, tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar usaha pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya
dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum yang tentunya dijamin oleh negara. Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit, telah diserangkai regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular, yaitu Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Keenam, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu. Nah, dari beberapa undang-undang mengacu pada aturan-aturan di atas. Kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang penempatan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penetapan penanganan coronavirus. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus. Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan COVID-19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Kebijakan social distancing. Adanya social distancing sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus. Dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih terbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviralkan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan COVID-19. Yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya social distancing, tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini didasari perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing, karena kondisi yang terjadi adalah kepentingan yang mengancam kesehatan publik. Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan.
sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan. Terlebih, jika melihat peraturan perundang-undang mengenai tenaga kesehatan, nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Sekalipun sudah ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang tenaga kesehatan, namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis. Undang-undang tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga keselamatan. Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona yang disebabkan karena kekhawatiran menimbulkan kepanikan dan keresahan umum. Kemudian seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini, maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pandemi COVID-19 bukan informasi publik yang dikecualikan oleh undang-undang, sebagaimana informasi yang dapat membahayakan negara karena sejatinya informasi pandemi tersebut sudah diketahui khalayak umum sejak hari pertama wabah di Wuhan. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek hukum, sebagai regulasi telah diterbitkan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada penanganan signifikan dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah pasien semakin bertambah, akan kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas, namun santun di dalam masyarakat. Eksistensinya dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran virus ini.